Diam. Astagfirullah. Kalau lidah normal ya, sepanjang-panjangnya paling sampai sini gitu ya. Ini bisa sampai ke sini. Udah full kain kapan dalam keadaan tali pocong, semua udah komplit. Nun sewu santet mati gitu ya. Dia akan ke sini. Ketika dia tembak di perut dia nggak mau matiin. Dia mau siksa ya? Dia mau siksa. Jadi gue dengar cerita ini dari Lentera Malam, Mas Erik dan Mbak Indah ini sudah mengalami gangguan sihir selama 4 tahun. Awal mulanya itu ketika dia sedang sholat, terus dia mengalami kondisi pingsan, setelah itu pas bangun mata buta. Ini Mas Day ini ilustrator gaib lah gitu. Beliau nanti lebih fokus nanti gambar, nanti beliau akan ngomong sesuatu mungkin di ending aja gitu. Iya. Kita sembari dengar ceritanya Mbak Indah ya. Cerita awalnya gimana Mbak? Jadi sebelum sakit itu sempat nerima telepon. Mungkin hampir kurang lebih 1 bulan ya. 1 bulan mau ke sakit, nerima telepon dari seseorang yang nggak saya kenal. Dengan sedikit ancaman apa, tapi nggak ada pikiran buruk ke beliau, apapun itu nggak ada. Setelah 1 bulan habis nerima telepon, saya mau sholat maghrib, tiba-tiba selesai sholat itu muntah darah dulu Bang. Muntah darah, tapi tetap saya lanjut sholat, selesai sholat itu langsung pingsan, setibanya pingsan pandangan gelap. Gelap total, sampai di rumah itu kan cuma ada almarhum ibu saya, anak-anak sama adik. Kata mama, coba beneran ini bener-bener gelap apa enggak? Gelap mah, gelap. Sampai diterangin lampu senter handphone apapun gelap. Kita tunggu sampai setengah jam, tetap enggak. Makin kesini makin gelap. Awalnya itu cuma ngeblur, makin kesini makin gelap. Bener-bener nggak bisa lihat sama sekali? Bener-bener sama sekali enggak. Pas sudah kebangun itu nggak bisa? Mata kebuka enggak. tapi? Kebuka. Panik dong? Bukan panik lagi, langsung nangis, teriak-teriak. Saya nggak buta. Nah itu yang aku lihat di video ada keluar darah itu? Itu jauh sebelum pas aku buta itu nggak langsung keluar darah Bang. Nggak, keluar darah itu ketika udah mulai proses kayak pengobatan ruqyah, kesini makin ada keluar darah, kayak benda-benda, kayak jarum-jarum itu kecil keluar. Ada keluar banyak. dari mata gitu? Bahkan dari kayak bola mata tengah itu keluar kayak jarum keluar sendirinya. Berarti kan abis kejadian itu kamu pasti cek ke dokter kan? Iya langsung. Jadi kan itu kejadian malam, langsung telepon suami lagi posisi lagi kerja, nggak lama suami datang, tetangga itu udah banyak. Karena dengar aku teriak-teriak gitu Bang ya. Ada apa Mbak? Ada apa gini kan? Enggak, saya tiba-tiba buta teh, gini-gini. Awalnya kenapa? Jatuh kah? Apakah? Enggak jatuh, habis sholat maghrib kok tiba-tiba langsung ngeblank aja. Nah, terus coba nanti besok pagi ke dokter. Siang itu kita ke dokter, ke rumah sakit Cicendo di Bandung. Di Bandung nih? Dari jam 9 pagi sampai bada asar. Itu bukan 1-2 dokter, sampai aku kayak mata kayak apa sih pakai pencahayaan kayak gitu, apa semua normal. Menurut dokter itu normal? Itu normal. Aku baca kan ada 5 dokter yang ngecek tuh. Jadi kan ngecek di 1 dokter. Normal semua, nggak ada. Dokter berikutnya sama. Normal. Semua kayak pupil apa, cuman pas terakhir itu di dokter terakhir, si pupil mata aku tuh kayak tiba-tiba membesar, mengecil. Di bagian pupil yang kiri. Yang hitam coklat itu kan? Iya. Nah, kan kalau kata dokter normal, berarti menurut dokter harusnya bisa melihat. Iya, nah, itu dia. Kamu saat itu kan belum bisa lihat tuh. Dia nggak bingung itu? Itu dia Bu. Ada riwayat darah tinggi, ada turunan, cuman ke aku nggak ada, normal. Baru melahirkan kah? Memang baru melahirkan Dok, karena baru 4 bulan melahirkan itu posisinya kan, anak yang ketiga. Dicek darah semua normal, nggak ada. Ini kok bisa Pak kejadian seperti ini ya? Aku jelasin yang apa adanya kan, tiba-tiba seperti ini ya. Ya geleng-geleng. Diagnosa dia apa? Nggak ada. Nggak keluar diagnosa? Nggak sama sekali. Oh, tapi riwayat medisnya ada? Ada, karena memang ya nggak ada riwayat kayak medis sakit bawaan atau kayak kelebihan gula darah atau apapun, nggak ada. Iya, normal lah. Iya. Cuman nggak tahu ini kenapa bisa nggak bisa melihat. Setelah dari rumah sakit kita udah coba ikhtiar,
dalam waktu 1 minggu setelah ikhtiar medis ya Bang ya itu ya. Kita medis, fokus nggak ada pikiran ke mana-mana dulu kan. Hati nggak nerima. Kalau misalkan kasarnya ya, saya buta dari lahir, oke saya nerima. Ataupun karena suatu penyakit medis, saya pasti nerima. Bener. Ini ada apa? Iya, Medis pasti. sudah, spesialis mata, umum, apapun itu sudah. Apalagi adalah tetangga seorang ustadz. Yang ngajak saya sama suami untuk coba ruqyah di salah satu Darul Quran di Bandung. Oke. Dicoba ruqyah di situ. Yang masuk di dalam ruangan itu suami sama adik sama saya. Nah, ketiba masuk diperiksa semuanya, muncullah hal-hal omongan yang aneh. Apa itu? Kayak keluar satu nama, masalah-masalah yang di luar nalar lah Bang. Kayak kemasukan kan. Nah. Oh kamunya? Iya, kemasukan tiba-tiba katanya lidah itu dari, kalau lidah normal ya, sepanjang-panjangnya paling sampai sini gitu ya. Ini bisa sampai ke sini. Lidah. Lidah kamu? Iya. Kamu saat itu nggak sadar lah ya? Nggak sadar. Yang menjadi saksi waktu itu suami itu? Suami, adik, sama yang meruqyah. Meruqyah? Lidah sampai di sini? Iya, panjang. Suami boleh deh, masuk deh. Biar saksi juga ada nih. Yang aku nonton di Lentera Malam beliau, monggo Mas. Kita langsung aja ya. Jadi yang tadi Mbak Indah cerita, ini setelah dengar dari Mas. Iya, dari suaminya. Suami, dari keluarga. Jadi kamu ceritakan ulang nih. Iya. Tapi yang kamu alami saat itu dari perspektif kamu, nggak ada di rumah. Kamu ada di mana? Kayak di suatu kampung tapi sepi gitu Mas. Sepi, kayak gubuk. Si tanah ininya, lantainya tuh kayak tanah ubin, tanah liat kayak gitu, sama bilik-bilik kayak gitu aja. Kamu ngapain di situ? Di situ malah aku kaget. Kaget ngeliat posisi sendiri lagi dibaringin pakai tikar yang kayak untuk jenazah. Jadi si jasad aku itu ada di satu bangku kayu, balek. Iya. Ditutupin pakai kain yang untuk nutup jenazah yang udah dikafanin kayak gitu kan. Iya, paham. Kayak orang posisi dipasung sambil tidur. Iya. Nah, aku kaget ngelihat posisi aku, kok aku ada di sini. Terus aku telusurin lagi sampai ke belakang. Ada kayak gazeboan kecil. Di situ tuh kayak ini meja kotak, dupa-dupa kayak gitu. Ada satu mangkok kecil, cairan darah, amis. Kalau aku tanya ke orang itu kayak cairan danur. Ada orang di situ? Nggak ada. Nah, si cairan itu di dalamnya foto aku, Mas. Nah, foto aku itu nggak ada di sosial media sama sekali. Bahkan di handphone pribadi saya, suami saya nggak ada. Kayak foto itu candid. Foto ketika selesai akad nikah. Iya, sama ini beliau. kayak cerita yang dia tuh kebawa ke satu alam lain kan? Sukmanya ya. Sukmanya gitu. Nah, di alam itu kamu berasanya berapa lama? Lama, sampai aku teriak-teriak nyari suami nggak pernah ada yang datang. Stres dong? Ya bukan stres lagi. Nah, kalau dia merasa di sana minta ya stres lah, diikat dan Jadi sebagainya. Aku ngelihat di sana sepi orang, ngelihat di mangkok itu ada foto aku kayak lagi diikat tali kayak gitu, nggak ada yang kayak bentuk boneka lah, kayak halnya santet gitu ya Mas ya. Itu nggak ada. Cuman itu doang? Gitu. Iya, cuman itu doang. Jadi si foto saya itu direndam air kayak cairan danur itu sama darah. Dan nggak ada orang? Nggak ada. Cuma jasad kamu dan kamu gitu? Terus nggak lama itu ada lagi orang datang. Nenek-nenek bongkok. Oh, ini ada orang gitu datang. Kadang kosong, rumah itu kadang ada. Nah, ketika bongkok, yang nenek bongkok itu datang, foto aku itu diguyur lagi darah. Sama si nenek itu? Nggak tahu itu tujuannya apa. Kamu ada coba komunikasi sama si nenek itu? Apa? Nggak, kayak aku ngomong kayak gitu tuh kayak nggak dengar. Nggak nyampe? Nggak tahu kenapa, Mas. Dia tidak menyadari ada kamu di situ? Enggak, kayak aku tuh nggak terlihat. Tapi aku lihat dia nggak lihat saya gitu. Okay. Bahkan sampai ada orang lagi, satu orang yang masuk yang saya kenal. Siapa itu? Kakak ipar. Kakak ipar? Iya. Itu kakak ipar pas masuk ke situ ngapain dia? Masuk ke situ, yang aku bilang jasad aku yang kayak dipasung, dibangunin sama dia. Dibangunin? Celupin ke air, si muka aku tuh dicelup-celupin ke air. Oh, dijambak apa kayak disiksa gitu. Iya. Iya, jasadnya nggak ngapa-ngapain kan? Enggak. Kamu ngelihat itu kamu sedih dong? Ya bukan sedih, ini ada apa? Kenapa? Dan bingung. Kok saya sampai diperlakukan kayak gini? Oke. Itu sampai pengen nyari handphone lah halnya gitu ya, untuk ngabarin ini nggak ada orang sama sekali yang datang ke sini. Dan kamu ngerasa berhari-hari? Oke. Tahan dulu.
Lanjut ke Mas Erik tuh tadi. Berarti kepotong tadi ya? Iya. Ini dimensi lain nih, dimensi Ya, nyata nih. Secara nyatanya setelah kami kok bisa komunikasi 1 tahun kemudian tuh banyak nyambung gitu. Nyambung banget yang bilang ke dia pingsan, nyetrika, terus tiba-tiba tidak bisa melihat. Padahal pada saat itu dia lagi diseret ke satu tempat, dia minta tolong, makanya teriak, tolong Mbak, tolong, minta pulang dan sebagainya karena dia ngerasa ada di satu tempat, tapi secara nyata dia sama kami gitu barengan biasa, gitu. Nah makanya apa yang dia rasakan entah itu, saya masih ingat dia bilang, Danur masih ingat juga ketika itu ada bau-bau bangkai, darah yang di muka, belum keluar jarum benda dan itu belum keluar gitu kan, masih berbentuk darah, kerasukan dan sebagainya gitu kan, kesurupan dan sebagainya. Itu Mas Erik ngelihat itu? Untuk benda yang keluar, iya selama ini saya yang nemenin, saya yang ngeluarin tanpa bantuan ya maaf, kami nggak ada basic paranormal atau pesulap dan sebagainya, jadi pada waktu itu panik, anak pun yang 2 masih bayi, Al berapa bulan ya? 6 ya? 4 bulan. 4 bulan, jadi dia mengalami buta total itu hampir 8 bulan. Hampir 8 bulan, anak kami yang lagi merangkak, dia bayi gitu kan, dia tidak tahu prosesnya itu bayi, perkembangan bayi yang bungsu ini. Tapi kalau Mas Erik ajak dia komunikasi tuh? Nggak nyambung, selama 1 tahun itu nggak nyambung. Kayak gimana nggak nyambungnya Mas? Ya, dia cuma bisa histeris dengan jemput saya pengen pulang, seperti itu selalu. Oh jadi kayak kita gambarin kayak orang kesurupan berbulan-bulan gitu? Iya. Kayak nggak sadar berbulan-bulan. Iya, betul. Jadi dia hanya mengulangi hal-hal yang minta tolong gitu. Ada momen yang dimana kita bukan nyambung sih sebetulnya, responnya nggak seperti orang kerasukan biasa aja seperti ini. Terus itu paling di pagi hari. Tapi ketika ketemu jam 3 sore sampai azan subuh, total berubah. Total berubah kayak gimana? Perlakuannya, teriakannya, ngobrol dengan orang yang dia dengar ada orang yang ngutuk lah, atau yang ke rumah ada yang nyapu dan sebagainya, macam-macam. Oh maaf, kayak orang gila ya? Nah, kayak orang nggak waras ya, maaf ya. Kita kan berpikirnya, siapa? Nggak ada orang di luar. Tuh yang manggil aku, nggak ada. Gitu kan, nah di situ saya cuman gimana caranya, pada waktu itu kan bayi 2, ya kan? Iya. Istri seperti ini, bayi lebih benar-benar butuh ASI, benar-benar kebingungan ini sih kayak gimana gitu kan. Jadi di satu sisi, ini ada apa? Karena saya memastikan ke dokter dulu. Iya, tadi diceritakan, ke cek dokter dulu dulu segala macam tuh. Dia diperiksa dari pagi sampai sore. Bener nggak ada itu ya? Tidak ada masalah. Saya kalau disebut bersumpah pun berani bersumpah, tidak ada masalah. Dan saya cerita ke dia seperti yang tadi dia bilang. Iya. Saya masuk, itu si kornea matanya ya, bunganya tuh gitu Bang. Itu selalu di kiri, bukan dua-duanya. Di kiri. Oh di bagian yang kiri gerak sini itu doang. mata yang kiri. Iya, jadi yang kanan biasa. Yang ini naik besar kecil kan? Betul. Iya. Nah, yang kalau kita secara logika kok bisa ya? Gitu iya, nah dokter manggil terus, Pak kita tunggu dokter saraf dan sebagainya. Terus sampai akhirnya dokter di belakang meja berkumpul, ada yang berdiri gitu. Udah selesai, udah apa-apa, cuma dikasih tetes mata. Jadi kamu anggapnya, oh ini mungkin gejala mata aja gitu ya? ya? Iya, medis aja udah jelas, nggak berpikir yang lain-lain. Iya. Setiap pagi, setiap mau tidur sama dia bilang, besok melihat ya, pagi-pagi melihat ya. Terus, dan kejadian itu ada. Akhirnya dia melihat setelah mau nginjak 8 bulan. Nah, selama 8 bulan itu, kejadian yang tadi dia bilang, kerasukan, terus dia ada di mana, teriak-teriak minta tolong dan sebagainya. Berlawanan dong, kamu ada di sini, kita lagi bareng-bareng gitu, nggak kemana-mana, enggak jemput pulang. Nah disitulah mulai kita pengajian di rumah sama beberapa ya pulang dari pulang tetangga. Yang tadi dicerita. Iya, pengajian. Mas Day kalau pengen ngomong silakan ya Mas Day. Monggo. Jangan berasa dicuekin ya. Lanjut pengajian yang tadi tuh. Pengajian tuh, pengajian dengan beberapa tetangga. Kang Erik, ayo kita pengajian aja. Oh ya udah kita pengajian. Nggak tahu nih baju yang sama yang ini kalau nggak salah. Bukan. Ada yang pokoknya hitam aja. Banyak. Dan itu ada tanda-tanda Bang. Saya tiba-tiba beli payung hitam. Saya minta Quran. Dia minta Quran. Dia dalam keadaan pakai baju hitam dan terlalu apa ya? Pokoknya serba hitam aja.
barulah kejadian dia pingsan dan tidak bisa melihat. Tapi sebelumnya itu kayak semacam api terbang, terus sosok putih melayang ke atap rumah, yang melihat pada hansip. Kita kan lagi ngeronda tuh, lagi ngeronda. Sama ini kejadian-kejadian ya? Kejadian-kejadian itu gitu kan, kejadian-kejadian yang selama dia 8 bulan ini 8 ya? bulan itu gitu kan. Jadi hal-hal itu apa sih yang kayak nggak ngerti. Santet itu apa? Banaspati itu apa? Belum paham. Tunggu, api terbang itu lihat? Api terbang untuk yang pertama kali di Bandung 5 tahun enggak, maksudnya untuk yang api kamu mah di dalam rumah itu terbang, saya lihat sendiri itu seperti kayak apa ya, kembang api aja gitu. Tapi kan bergeraknya naik turun gitu. Saya pikir cuman kayak kalau di Bandung kan, di pinggiran Bandung kayak kunang-kunang gitu kan. Karena dia terbang, cuman kayak meteor hilang itu. Masuk ke mana? Atap rumah. Terakhir itu di bulan Mei, Bang. Api terbang di dalam rumah. Ada. Itu posisi aku lagi sholat Isya di kamar sama anak yang bungsu. Mei tahun lalu? Kemarin. Mei tahun ini? Kemarin. Ya. Aku di kamar sama yang bungsu, lagi sholat Isya. Yang kedua sama yang pertama kan di tengah rumah. Iya. Aku cuma dengar bunyi ledakannya aja. Boom. Iya, biasanya begitu, ada ledakan gitu. Aku langsung kaget. Ada apa, Nek? Kayak petasan. Mama. Apa? Ada api. Di mana? Itu di belakang pintu. Ada api gede. Aku langsung suruh masuk aja ke kamar. Itu di bulan Mei. Coba ngecek nggak apinya? Nggak ngecek aku, karena aku nggak ngelihat. Aku cuma ngedenger dentumannya doang. Anak aku yang kedua, yang pertama sama yang kedua, kamu amanin saksinya. Dulu. Iya. Di mana lihatnya? Ini anak ini. Iya. Yang gedenya ya. Yang gede di rumah, yang nomor pertama. Di mana lihatnya? Masuk mah di belakang pintu mah, gede banget. Aku mau balik dulu ke yang pas lidah tadi itu. Oke. Aku penasaran karena aku belum pernah lihat tuh kalau sampai lidah sampai ke bawah gitu. Jadi, tuh. Jujur saya belum pernah lihat tuh yang jadi begitu. aku lihat lidah itu sebelumnya ya kalau di pengajian sih lebih ke rasukan ya kita kalau untuk ya, istilahnya lagi kerasukan gitu ya. Nah kalau untuk lidah itu 2 kali. Yang pertama yang pengajian itu, terus dia di tengah orang-orang ngaji. Lagi didoain lah ini ya. Lagi duduk kayak gini, tiba-tiba dia maju ke tengah. Tiduran kayak mayat pengen didoain tuh. Iya. Nah gitu kan. Kenapa? Ya biarin aja lah maunya dia seperti apa. Terus pingsan, dia ngangkat Bang badannya. Serius? Melayang. Nggak serius? Nggak. Jadi kalau dibilang itu saksinya kan banyak Bang. Iya. Kalau dibilang melayang itu kan kalau kita ngomongin film kok yang gimana gitu ya. Bukan seperti itu. Tapi kayak keangkat dikit. Keangkat gitu dikit. Ya? Kalau di film kan mungkin terlalu dibikin histeris ya. Iya, kalau di film kan dia sampai melayang gitu. Enggak, maksudnya kayak ketarik perut gitu kan. Nah, kalau istri dia angkat gitu. 1-2 senti ya. Karena di situ kan saya meluk kosong habis. Tapi emang kepalanya emang agak tenggak gitu kan. Oh, kepalanya gitu. Tapi punggung nggak sama lantai. Ya nggak normal lah. Si Ustadz yang ngaji kan pakai Quran kuning si Pak siapa itu lupa Pak. Gemeter gini. Jadi kami berharap minta doa, maksudnya ditemenin sama beliau juga panik. Jadi kita bareng banget semua panik gitu kan. Bangun, langsung berdiri. Mbak Ida bangun, tetap dengan historisnya dia, saya buta. Terus aja kalimatnya itu. Pengen pulang dan sebagainya. Gak lama, terus dia dengan apa? Gagah. Sosoknya ya kalau dibilang gagah kan kamu perempuan gini Bang. Oh, duduk kayak laki gitu. Terus pokoknya kayak urat tuh pada keluar, belum ada benda satu pun. Lidah. Kayak leak. Iya, yang kita pernah lihatnya sih di film ya. Iya, aku sih belum pernah lihat asli gitu. Nah, dan kalau, ya betul aku juga kayak di film, tapi maksudnya kayak dia tuh keluar gitu. Iya, hijau. Hijau, ujungnya hijau. Saya pikir urat karena ujungnya hijau. Dagingnya. Keseluruhan lidah. Enggak, ujungnya tuh merah, tapi daging apa sih? Paling belakang otot ya mungkin ya. Hijau. Oke. Jadi kalau lidah kan di sini nih, ya kan? Di sininya hijau, ujungnya merah. Tas gitu. Panjang makanya. Gitu? Makanya si Ustadz sampai sini. Enggak di sini. Oh, sampai sini. Di sini. Gini lah ya. Iya, jadi dagu ketutup. Udah nggak normal lah ya. Udah nggak normal, saya tahu betul lidah itu seperti udah apa. Nggak normal ya. Jadi itu singkat sekali, cuman nggak nyampe 5 atau 3 detik. Karena dia mungkin kalau ekspresinya ekspresi marah. Iya.
mungkin ngaji kepanasan dan sebagainya, mungkin ya gitu. Iya, kayak dia menolak lah ya. Nah, tiba-tiba kayak gitu, terus dengan kayak marah, sebelumnya marah untuk stop, untuk di stop pengajian Iya, itu, menolak. di stop menolak aja intinya. Singkat cerita, pingsan, terus udah pingsan ya dia kembali normal lagi, meluk saya, tetap pengen pulang, minta pulang kemana? Ini di sini dengan nyambungnya dia itu. tetap selalu minta pulang. Dalam Iya, setahun itu tetap minta pulang seperti itu. Bahkan dia yang melihat beberapa ustadz yang selama ini yang ngedoain tuh ada sebetulnya di sana, di alamnya dia. Tapi cuman sampai depan pintu ya, sampai depan pintu nggak bisa masuk. Oh, sempat ngelihat yang di alam kamu tadi itu sempat ngelihat si orang ustadz-ustadz itu. Tapi yang nggak pernah saya lihat itu suami. Yang nggak pernah nongol lah di sana. Tapi ustadz ini kan bukan orang baru ya. Bukan orang lama, sorry. Jadi kayak ngelihat ini orang asing siapa? Oh, kayaknya ustadz gitu ya. Tapi dia nggak bisa sampai masuk gitu. Enggak. Cuma sampai di depan pintu gitu. Ketika dia cerita, ketika dibuka pintu, terus sedang dari dalam suka nutupin. Logikanya dia kan tidak bisa melihat. Terus kenapa dia bisa bercerita? Saya di sana sama ustadz ini sosoknya, maksudnya fisik ustadznya pakai ini itu selama ini sama persis yang kita cari pengobatan untuk dia. Iya, di dua kondisi yang berbeda itu. Jadi kan kalau Ustaz kok bisa masuk ya percaya tidak percaya. Singkat cerita besoknya ruqyah lagi. Ada komunikasi. Ada sama yang ngeruqyah. Tidak ada yang bisa nyembuhin anak ini. Semua sudah termakan, semua sudah terminum, dan wanita itu bintinya itu disebutin. Saya kaget bintinya disebutin. Ruqyah, sudah ada perjanjian, sudah ada perjanjian? Ya, sudah ada perjanjian, makanya perjanjiannya seperti apa? Saya senang ketika ada komunikasi. Paling nggak bisa tahu gitu. Cuman untuk ini orangnya si anu, nggak nyampe ke situ. Cuman maksudnya perjanjian seperti apa? Maunya saya pengen bawa anak ini, saya pengen anak ini mati, gitu kan? Terus semua sudah ada di perut. Makanya saya seperti send foto yang perut istri saya tiba-tiba di tahun kedua ya, di tahun kedua besar ada tulisan mati. Itu nyambung dari awal. Dokumentasi apa aja yang ada? Yang sempat tersimpan? Foto, ini ya? Video semua ada. Banaspati. Aku sempat lihat yang Banaspati ya? Bekasnya. Oh, bekasnya ya. Kepanik baru panik itu lampunya gede banget gitu. Ya nanti bisa dimunculin lah ya beberapa dengan izin ya. Gitu ya. Mungkin yang perlu di-blur lah gitu. Soalnya aku lihat tuh baru yang darah keluar dari mata cuman di-blur itu. Dan yang saya penasaran tuh sampai kayak jarum keluar segala macam. Itu bisa keluar dari badan gimana caranya Semuanya kita hitung 40 lebih jarum. Jarum? Itu semua dari mata keluar ya? Telinga, hidung, mata. Dari posisi kiri. Kiri, posisinya kiri. Mas Erik, aku mau nanya nih serius ya Mas Erik ya. Siap. Maaf ya, aku kalau agak skeptis ya memang ya. Kalau pas keluar itu kayak gimana proses keluarnya Mas Erik? Aku pengen bayangin. Sebetulnya ketika Erik nggak ada alasan lain mau bagaimanapun mesti Erik keluarin. Ya simpelnya nelpon Ustadz di Garut, nelpon ini di sini kan kelamaan ya. Sedangkan istri kesakitan, panas, belum lagi anak nangis dan sebagainya, gimana lagi. Dan saya sebisa-bisanya nih. Ya pada waktu itu Anas, Palak, Ikhlas itu aja 3 surah itu kan. Sebisa-bisa. Sebetulnya nggak saya bantu pun dia keluar sendiri. Mas. Pertama jarum yang keluar, depan saya sebut salah satu orang yang udah bantu saya di awal kejadian itu, Ustadz Boni di Bandung. Dia sendiri yang melihat langsung. Yang di bola mata yang hitam. Yang di tengahnya. Kayak jadi dia keluar jarum sendiri. Jadi kayak dia otomatis gitu. Otomatis. Jadi saya diajarkan sama beliau, diamin. Kamu lihat itu? Iya. Jadi kayak maaf ya, ini bola mata nih yang kayak hitam, ada sesuatu mau keluar. Jarumnya saya seperti yang difoto. Gitu. Iya, pelan-pelan. Yang difoto itu jarum itu. Fotonya persis seperti yang difoto itu. Untuk video itu jarum kesekiannya, makanya saya bilang lebih dari 40 jarum yang saya keluarkan. Maaf, pada saat keluar dari mata gitu ada darahnya Kak? Untuk itu enggak. Itu nggak ada, jadi cuma jarum aja keluar. Jarum aja keluar. Nah, di situ Ustadz Boni bilang, biarin dia keluar sendiri. Takutnya ketika kamu sok tahu medis, jadi medis, pecah, amit-amit dan sebagainya. Nah,
Di situ jadi pelajaran ketika istri tiba-tiba panas dan sebagainya, ya saya bisa ngaji, saya keluarin. Tapi ada ada videonya, satu yang mungkin nggak satu dari sekiannya banyak yang keluar, itu susah. Ada dia susah keluar. Jadi dia seolah-olah tuh di dalam tuh ada yang narik. Di bagian mana? Ya hidung, ada videonya yang hidung sama kayak bentuk peniti tapi bukan peniti. Ada videonya. Ada yang di hidung tuh. Yang 2 jarum. Kalau ada video-video gitu sih lebih meyakinkan sih memang ya. Coba ya. Maaf ya. Bangga silakan. Sembari lihat dulu dikit ya. Oh ini. Ini jarum ya? Yang mana? Iya ini. Iya. Itu kawat. Itu kawat ya? Iya, kawat. Kalau yang di hidung jarum sama kawat. Selalu di bagian kiri. Kawatnya itu karat banget. Kawatnya karat. Iya ada darahnya. Karat banget. Iya. Kesininya dibarengin darah. Makanya hanya itu proses keluarnya itu memang sudah keras dari dalam. Nah, atau kayak ada ini dari dalam agak lembek-lembek terus ditarik, loh kok di ini luar seperti itu tadi, seperti yang untuk awalnya kan untuk tahun pertama istri itu bilang kami panik, nggak berani rekam. Kalau untuk ngerekam di tahun kedua, ketiga, keempat. Untuk tahun pertama benar-benar nggak mikirin rekam dan sebagainya. Malah tetangga yang punya dokumentasi kita. Nah, saya lagi nyari. Nah, pertama dia keluar benda itu dari kepala. Dari kepala, paku. Dia jalan-jalan. Tunggu. Paku jalan-jalan gimana konsepnya? Kalau paku paling kecil, ukuran berapa sih? Kayak di dalam kulit gitu. Ukuran berapa sih ya? Iya, kayak... Enggak, paku buat kayu. Iya, paling berapa, 5 cm? Jadi dia tapi dalam keadaan pakunya udah lama. Dia kesakitan kepala. Kayak di dalam kulit gitu, Kak. Ya, kayak di dalam kulit ya? Bergerak kelihatan. Kamu lihat dia bergerak itu paku? Saya sendiri yang lihat. Kayak di dalam kulit begitu bergerak? Iya. Itu kalau untuk yang muntahan sama yang kepala. Kan tadi efek pertamanya tuh gejalanya seperti apa dulu kan kira-kira Masnya bilang. Nah itu tadi. Dia seolah kayak migran kenceng tuh. Sakit. Ditarik kulit kepalanya sampai si pori-porinya tuh ikut ketarik karena dia kan kelihatan sakit gitu. Banget. Udah saya tahan kayak gitu kan. Terus pas saya peluk ya kayak gitu, dia jalan-jalannya satu doang. Kamu lihat itu yang itu tuh? Satu doang, terus astagfirullahaladzim. Disitulah saya merasa, oh ini ada yang aneh. Itu awalnya? Oh ini mungkin yang namanya santet, sihir, dan oh ini mungkin. Cuman kan nggak sampai tetap logika sama ini dibarengin medicine kayak gitu. Tapi kalian sebenarnya bukan orang yang percayaan dengan santet-santet gitu-gitu awalnya? Enggak. Kita selama ini kan cuma dengar orang-orang aja ya. Iya, jadi masing-masing balik kepercayaan kan. Iya, gitu. tapi kan lebih kayak itu kan itu kan kamu. Iya. Kan gitu. Iya, jadi kalau ini kan ngalamin. Nah, itu dia. Jadi kan ngalamin tiba-tiba ya mungkin mungkin udah gambaran dan takdirnya baru bicara seperti ini. ngomong itu di tahun-tahun ini di akhir 2024 baru kita berani share karena aku selalu bilang sama dia jangan terlalu banyak nge-share ke orang-orang, terlebih orang yang nggak mengalami kan. Nggak pernah ngalami. Jadi selalu nyambung. Nah, waktu tawasul dilawan lagi sama 4, Bang. 4 itu maksudnya gini. Kita berempat. Tanpa kita sadari berempat tuh. Saya, istri saya, 2 ustad. Anak saya dipegang sama ibunya Iwan ya, dipegang di belakang karena kita itu jam 1 malam. Terus dia nengok ke belakang. Tidak bisa melihat. Mbak, di belakang ada 40 santri. Ada 40 santri. Lagi pada ngaji. Padahal kita datang berempat. Kita berempat. Di belakang kosong. Itu dari penglihatan dia. Ngomong ke saya, terus saya omongin ke Ustadz. Biarin aja. Udah biarin kata Ustadznya tuh. Oh ya fokus ngaji. Ngaji aja biasa. Oh ya cekin aja gitu. Cuman dia melihatnya seperti itu. Cuma 40 santri ini 40 santri apa ini? Gaib kah? Jin kah? Jin. Semuanya baju hitam. Jin. Cuman ikut bersolawat. Jadi kalau berpikir saya sempat nggak suka, bahkan dia pakai baju hitam sampai sekarang pun ini saya nggak suka sebetulnya karena trauma dari awal. Iya trauma pasti dan apa ya? Jadi keinget lagi gitu ya. Pas saya udah mulai ciuman, sadar, udah bisa melihat di tahun normalnya itu tahun kedua ya, tahun kedua hujatan Mas, hujatan makin kesini makin datang. Pasti. Itu bukan dari orang lain, malah yang orang terdekat kita. Dan itu yang bikin tambah pahit di hati. Bisa. Jadi pelan-pelan.
oh ini kena kita hantam nih sama beberapa non medis ya. Oh si Erik kuat nih gitu kan, masih bisa. Karena saya berpikir, saya kan tadi bilang saya nggak bisa ngelihat dia pakai baju hitam. Kalau mental mah nggak kuat, tapi saya gimana caranya ngeliatin pada waktu itu aing kuat. Iya. Anak aing perempuan, ini perempuan, udah yuk bisa. Padahal ampun, hancur. Mungkin pada waktu itu saya cuma punya iman sedikit. Iman cuma sedikit gitu kan. Kalau dibilang saya minta kuat, salah. Semakin saya, ya Allah saya kuat. Kuatan saya makin kuat. Kenapa makin kuat? Ujiannya yang tadi saya bilang, istri aja belum kelar, tambah saya dibatasin sama orang tua, fitnah, adu domba dan sebagainya. Seolah-olah tuh saya tuh udah buruk aja gitu kan. Iya. Oh ya udahlah, kami dan pada akhirnya pergi dari Bandung. Dan pergi dari Bandung pun bukan tanpa alasan, bukan kami pengen menghindar, karena beberapa guruku bilang, Rik, pergi aja dulu daripada di Bandung A, B, C, D. Karena dia sudah dikain kapanin. Dia sudah dikain kapanin. Iya yang dicerita tadi. Iya. Udah kayak mati suri. Di alamnya dia. Iya kayak udah dikunci di situ ya. Iya, tapi di alam nyata juga udah berbentuk kain kapan. Maksudnya bagaimana? Bangun tidur. Bangun tidur. Semua kaget. Aku udah kayak dikafanin orang. Saya kok bisa subuhnya gini, setelah hampir ngebunuh anak saya. Siapa? Aku. Tapi bukan dia, jinnya. Iya, tapi lewat dia lewat kan. Dia. Kejadiannya gimana? Kejadiannya kan seperti biasa, hantaman ini tuh dari asar sampai ke subuh. Oh, yang tadi dicerita. Hantaman dia jadi kayak orang lain itu. Kan anakku 2 tuh, yang satu, ya pokoknya yang satu lagi belajar merangkak, yang satu diam, tidur di kamar. Waktu itu almarhum mamahnya dari istri, tinggal sama kita untuk nge-backup. Karena kita mesti hidup nih, nggak bisa, saya nggak kerja gitu kan, mesti hidup gitu kan. Mama nemenin, terus ya saya mumet, saya ngerokok di teras gitu kan, ngerokok aja. Istri pada waktu itu kayak apa ya, dia diam aja, polos aja. Nggak ada komunikasi pada kayak orang ngelamun gitu. Ngelamun, ada nanti fotonya saya send ketika dia kayak kosong gitu. Nah. Anak nangis. Anak nangis. Tapi nangisnya nggak kayak, mungkin banyak tuh yang ada bayi lapar, bayi rewel karena sakit, itu beda-beda. Iya. Kenapa saya bisa menilai itu? Karena 2 bayi ini kelihatan banget sama saya dari merahnya sampai sekarang. Jadi saya tahu betul nangisnya dia seperti apa. Saya masuk kamar. Dia udah. Oh. Yang musuh. Nggak inget tapi pasti. Nggak inget tapi. Lagi dicek. Baru mau, tapi si bayi udah nangis. Cuman posisinya kan waktu itu untungnya ada bantal leher tuh. Saya simpan dia kan bayi waktu kepala, apalah saya kurang paham gitu. Iya, yang di kepala gitu. Jadi nggak begitu tekan. Saya pengen nyusu kali. Masuk udah. Saya dorong istri saya. Saya dorong kayak gitu. Di situ luar biasa emosional. Saya tanya sama istri, selama rumah tangga sama beliau tidak pernah sampai, jangankan kasar, mukul, nyubit pun nggak pernah. Iya. Pada waktu itu karena mungkin ngeliat anak dan iya paham. Campur aduk sama apalah non medisnya gitu, sebut spiritual dan apapun itu, saya tampar. Iya. Saya tampar itu saya, terus dia langsung mundur, diam. Ngelamun aja dia. Nggak ngomong nggak apa. Singkat cerita tadi bayi saya pindahkan ke kamar sebelah ke mama. Terus dia dalam keadaan masih sampai subuh kayak gitu dengan bukan seperti keanehannya. Keanehan. Jadi kan kalau di kampung tuh, bukan di kampung dalam artian suka ada azan subuh, sebelumnya suka ada sholawatan dulu pengajian. Dia kepanasan, sakit itu, tolong stop, berhentikan itu dan sebagainya. Ya biarin aja, selesai biarin. Iya, kayak di film-film itu kayaknya diambil dari hal nyata aja gitu kan. Nah, terus saya dengar dia teriak, Abah, tolong, seperti itu. Tolong bantu pengen pulang, pengen pulang. Yang itu terus. Nah, terus saya dengar apaan sih, kenapa saya ngebalik gitu kan, ngeliat itu di kasur ya. Iya. Di sebelah kiri saya udah full kain kapan dalam keadaan tali pocong, semua udah komplit. Itu siapa yang dandanin? Demi Allah saya pun tidak tahu itu malah siapa yang dandanin. Kalau ada uang pengen bikin CCTV mungkin kalau kelihatan karena tapi si talinya itu real talinya. Ini udah diikat sampai ke kaki semua udah. Full kayak mayat di kain kafanin.
Cuman dia dalam keadaan pakai baju tidur dalamnya. Dia dalamnya kan. Mas- Cuman luarnya kan udah kain Udah kain kapan? Ini udah Udah diikat, semua. udah. Ini kebuka itu setengah 6 pagi. Kalau saya nggak dengar istri teriak, tapi teriaknya nggak ngebuka mulut, bergumam, wo gitu kan. Saya lihat Ya pocong. betul pocong banget. Allahu Akbar, saya teriak, terus Mamah datang. Mamah datang, di situ kita kenapa pindah dari Bandung ya? Itu kontrakan kedua kita pindah. Erik kenapa ini kata Mama? Udah buka semua dikumpulin, dia kebangun. Meluk seperti biasa, terus dia cerita sama di sana lagi dihantam juga. Lagi berusaha dimatiin lah, lagi Diapain di sana? mungkin Ya, dia yang tahu di kayak gitu, sana. kayak di si mata aku itu ya, aku kadang Kawat. pengen ngomong kayak kawat jadul kayak gitu loh Mas. Yang Kawat kayak buat di jadul. pagar-pagar. Iya. Tembok. Nah, kayak Oh gitu. iya, tahu. Si Duri. mata itu tuh kayak di si kawat itu berbentuk bola. Heeh. Bola tuh kayak ditaruh di sini aku. Di- Dikencengin. diikat. Oh, Jadi di- diikat di- kayak diikat. orang bajak laut mungkin ya. Oh, kamu lagi digituin di situ? Iya, jadi Iya. si bola kawat itu ditaruh sini terus dikawat ikat sebelah aja. Ya Jadi disiksa lah. iya, Iya. Si badanmu sampai itu. berdarah-berdarah. Nah, di sana kamu bisa ngerasa sakit juga? Sakit. Oh. Aku bilang ampun, udah berapa kali minta ampun sampai manggil kakak ipar itu, teh ampun teh ampun teh. Tapi mereka tuh seperti tidak bisa dengar kamu gitu. Jadi aku melihat mereka nggak ngelihat aku. Jadi dari keseluruhan cerita ini sudah hampir 4 tahun sampai hari ini masih ada gangguan seperti itu atau enggak? Semalam baru terakhir di jam 23.15 mata berdarah. Mata berdarah sama di bagian perut kayak waktu jam 4 kemarin sore udah mulai kerasa panas. Jam 4 sore mulai kerasa panas perut ke temen yang suka main ke rumah kan. Kenapa? Kayak nggak enak mulai kerasa. Aku cuman nggak ngomong ke dia kenapa. Kan baru mulai kerja lagi ya Mas ya, takut ngeganggu konsentrasinya juga. Oh, berarti belum selesai Lagian kan kalian ya? pagi juga kan Belum selesai. mau apa ya, mau ke sini gitu kan, rencananya mau ke sini, ya udahlah nanti aja bahasnya di rumah. Aku nggak mau ganggu dia konsentrasi Paham, aja. Walaupun istri dalam waktu 8 bulan tidak melihat benda keluar pun dia mah tidak ingat. Iya. Nggak ingat kan? Ih, gue dejavu nih. Ingat. Dejavu gue barusan. Sumpah. Iya. Kenapa? Ini udah pernah kejadian saya alamin ini. Hmm. Kamu cerita di depan saya ini. Sumpah demi Tuhan. Alhamdulillah. Gue dejavu. Japo ya. Kaget gue. Mama. Gak apa-apa, gak Kaget apa-apa. saya barusan. Gak apa-apa. Kaget saya. Saya kaget tuh, bener-bener kaget saya. Ini pernah saya di mimpi apa di mana gitu. Ini jelas banget gini. Ya. Iya. Udah iya. waktunya kita ketemu sekarang. Iya. Jadi iya. mungkin Ini gua gak gimmick ya guys ya. Gua gak perlu gimmick biar ada yang nonton, gua gak perlu itu. Iya. kan Kaget gua kayak gitu. diduluin sama Sukmanya untuk ketemu dulu. Baru Iya. sekarang ketemu. Kamu memang harus kesini. Iya, alhamdulillah. Dengan Setelah kesini kamu akan tertolong. Amin. Amin. Saya nggak tahu jalurnya lewat mana. Amin. Mungkin Mas Dey bisa kasih ini ya, apa pendapat atau mungkin masukan atau apa ya? Gimana ya? Sebenarnya kan di sini saya memang suka apa ya, aktivitas di konten horor. Tapi biasanya horornya kan basicnya entertain, hiburan gitu. Iya. Jadi ketika ketemu case-case seperti yang dialami Mas Erik bersama istri, saya lebih hati-hati gitu. Iya, Sehingga betul. yang apa ya, yang coba saya gambarkan ini ya anggap saja ini sharing kayak Iya, gitu iya. sebagai wawasan aja. Kemudian sebelum menggambar ini gini Mas Densu dan Iya. Mas Erik dan istri. Tadi saya sempat minta izin untuk scanning. Iya. Andai kata benar ini perbuatan dari apa ya, ilmu hitam kayak gitu, santet atau Andai apa. kata benar. Ya, manusia itu kan kadang punya titik-titik energi, bukan kadang. Memang ada titik-titik Kalau itu saya energinya. percaya memang ada. Ya, orang bilang cakra atau chi atau apa. Mm-mm. Nah, itu kan ada posisinya. Mm-mm. Nah, tadi saya mencoba apa ya, sedikit scanning. Normalnya kan kurang lebih ya, ini hanya gambaran saja. Iya, kira-kira begitu dia. Manusia punya beberapa, ini ada yang di pusar, ada yang di Iya. jantung, ada yang di kron Dan dan, di kemaluan, sebagainya. Kemudian ketika di apa namanya, di scanning, bentar. Yang kelihatan seperti ini, mungkin ada yang cocok, ada yang enggak kayak gitu. Ini di mana? Di siapa? Di Mbak Indah. Indah. Kiri. Kiri ya? Kiri. Kiri ya? Mana? Oh iya ya. Kiri maksudnya apa?
Itu bagian kiri. Oke. Nah, mungkin sebelum ini kiri atau kanan, saya kayak ngerasa ada sesuatu yang tajam-tajam di kepala. Cakra kepala ya. Waktu tadi Mas Erik cerita, loh kok kepala? Pertama kok kepala. Yang di gambar pertama tadi ya, di pertama keluar emang dari kepala. Sekitar kepala. Kemudian nggak berhenti sampai situ. Kalau menurut gambar ya, ada di bagian tangan, bagian perut dan sebagainya. Iya, situ ya, kita bisa lihat garis-garis itu ya. Kemudian ini yang merah-merah kan anggaplah energi negatifnya. Itu pusar ya? Iya, yang kalau saya rasanya yang diserang itu perut. Betul. Di skalar. Mungkin ya ini bisa jadi ada pendapat beda. Biasanya kalau ya katakanlah nun sewu santet mati gitu ya, dia akan ke sini, ke dada sini. Jantung. Tapi ketika dia tembak di perut, biasanya dia nggak mau matiin. Dia mau siksa ya? Dia mau siksa. Iya, biasanya begitu. Ketika kondisinya makin lama, ya sudah tujuannya dia itu gitu. Ngapain dimatiin? Mungkin mau nyiksa suaminya atau sekitarnya juga kan bisa jadi banyak kemungkinan. Nah, kemudian ada apa ya? Ada sesuatu kayak api atau asap yang arahnya di kepala. Kalau saya rasa-rasanya ya ini hanya pakai perasaan, manipulasi kesadaran. Jadi ketika mungkin ya tadi Mbak Indah merasa dibawa kemana dan sebagainya, kesadarannya sebenarnya masih ada. Nah ketika saya coba scan masih ada kok, nggak diambil kemana-mana, tapi dimanipulasi seolah-olah bisa berhalusinasi dia sedang berada di tempat-tempat yang dikehendaki oleh apapun itu yang memprogram kayak gitu. Alternatifnya kayak gitu. Iya. Itu tadi dari cakra-cakra energinya yang dirasain sama Kak D ya. Kalau dari bentuk-bentuk, Nun sewu ini kok banyak banget ya. Banyak ya. Jadi banyak banget emang. Yang itu ada yang ngejar saya dan saya pernah sama itu ular berkepala wanita. Yang di gambar ini ada pernah lihat? Pernah. Ada. Saya tantang. Oh gitu ya? Saya tantang ini. Yang aku mandi. Itu pertama. Kadang-kadang ya konten begini, gue agak bingung nih. Mas kita yang ini nggak pernah ketemu. Ini belum pernah ketemu emang. Baru ketemu. Tapi kayak di setting, kayak enggak. Kadang-kadang bingung emang aku. Ini disclaimer dulu ya. Disclaimer. Dihubungi dari krunya Bang Densu juga mendadak. Iya betul, aku nggak tahu ada case apa. Kita juga nggak cerita lebih jauh sih. Emang ngetes juga. Aduh, banyak banget. Gimana nih ceritanya panjang? Ini kurang lebih ini kayak musuh-musuhnya Mobile Legends nih. Banyak banget loh. Beberapa sosok. Jadi sosok itu kan bentuknya sebenarnya abstrak kayak gitu. Yang bisa berubah-berubah. Manifestasinya. Karena sudah ini kan sudah terkonversi di otak manusia, bisa jadi macam-macam, pendekatannya macam-macam. Dia ada beberapa entitas yang di sekitar tengah ini kalau boleh saya sebut entitas inti. Sosok-sosok inti. Ini yang lebih dominan di antara semuanya. Saya nggak tahu ini apa. Kayaknya ada memori-memori manusia yang ini. Kemudian yang ini yang ya kayak apa ya? Yang paling sakti lah katakanlah seperti itu. Oh yang itu. Yang banyak mahkota. Kemudian ini ada apa? Setan gundul, ada ular. Ini ada nenek-nenek. Iya. Nanti saya jelasin, saya ceritain nanti. Aku bahas sama Mas Denny. Gitu ya. Merinding aku kalau dikonfirmasi gini. Iya. Aku juga merinding jadi dikonfirmasi gitu. Gimana ya? Lanjut dulu. Terus yang di sini ada ini nggak jelas, tapi ini warnanya gelap, kayak ada tanduk atau apa tajam. Kemudian ini ada kayak kobaran energi. Ini nggak tahu apa. Ini kayak ini apa? Kain hitam. Hitam memang warnanya hitam. Kain hitam. Ya, itu selalu. Nanti nanti kita cerita. Itu sama banget itu. Iya. Terus yang ini saya nggak tahu kayak ada bapak-bapak tapi kurus banget ya. Kurus banget cuman pakai kaos kutang kayak gitu kayak itu. Kutangan gitu. Ini yang sosok kayak gedenya. Ukurannya mungkin bisa 2,5 atau 3 meter. Gagah itu ya. Nah, ini yang sobat kita semuanya, Pocica. Ini kalau orang Jawa bilang kayak buto. Jadi dia apa ya kayak makhluk mitologi kuno yang itu memang powernya besar sehingga sering digunakan
oleh beberapa oknum untuk sihir-sihiran dengan power yang besar. Iya. Jadi kalau diceritakan Mas Erik sama Mbak Indah katanya sampai keluar apa dan sebagainya, di dunia praktisi pun saya rasa itu juga langka gitu. Iya, ini langka ini. Langka. Langka. Karena makhluk-makhluk atau energi yang dirasakan ini banyak banget. Langka. Makanya saya tadi dejavu. Iya, dia emang harus ke sini. Nggak tahu kenapa ya. Lanjut. Ini asalnya nggak dari dekat-dekat sini, batin saya. Nggak dari Jakarta, nggak dari Jawa Barat. Bisa jadi dari luar pulau, saya nggak tahu. Tapi ini powernya besar. Dan yang ini ada ular, tapi kepalanya kayak perempuan. Kepala perempuan ya? Bukannya hancur, berdarah. Oh gitu. Wah, lebih detail. Iya, katanya udah pernah ketemu. Ini kayak manusia tapi kebakar. Kayak api tapi bentuk manusia gitu. Kayak human torch kayak gitu. Iya. Mungkin ada yang pengen dijelaskan? Dari beberapa gambar ini, yang hampir semua ya. Kalau nanti mungkin sebagian istri yang paham, yang pernah dia lihat dan yang pernah saya lihat beda-beda. Tapi saya yakin yang saya lihat nggak mungkin istri saya lihat. Entah apa alasannya, saya juga bingung. Karena saya nggak ada basic dukun atau saya nggak ada basic ke sana, jadi kurang paham. Nah, kalau untuk ular, ini ular yang ngejar istri saya sama Ustadz waktu di Garut yang mau diobatin ketika ruqyah. Terus ular ini di tahun ketiga mediasi dengan saya di salah satu sungai di Jawa Barat. Oh, udah sempat mediasi sama yang ular saya itu? Diajakin sama orang Banten, salah satu orang Baduy untuk Kang Erik. Ya saya capek. Saya capek kan di situ tawaran tuh banyak, Mas. Selama ini saya kan ke pondok, ke Ustadz ruqyah, ada tawaran, yuk hitam cepat yang kayak gini. Saya nggak tega lihat anak kamu. Urusan bahkan nyawa, urusan nyawa saya yang tanggung. Anak kamu kena gini, saya nggak tahu. Bukan lihat saya, anak-anak. Karena saya dulu aktif banget sampai sharing kayak gitu kan. Jam 2 pagi. Negosiasi. Saya belum tahu ini yang dari ini, belum. Karena saya tahu ini tuh dari Ustadz sama istri yang selama ini dikejar-kejar mukanya hancur ke Sungai Citarum, salah satu sungai di Citarum, ke tengah, di batu diam subuh-subuh. Pada waktu itu saya punya pikiran, saya tidak takut sama selama ini juga ngadepin istri. Iya, udah ngeliat yang kayak anjing kan? Gitu kan. Jadi yang saya takutkan kan biawak, buaya, ular gitu kan. Dan derasnya air, saya takutnya tenggelam dan sebagainya. Saya pergi pun tanpa izin dia, tanpa minta dia. Karena selama kita ngalamin ini, minta berobat, dia pasti nolak. Selalu kayak gitu kan, pasti suka menolak. Saya pergi satu sungai, sama salah satu yang orang dari Baduy itu, dari Banten. Nanti kamu zikir ini, wirid ini, kalaupun ada apa-apa, kamu jangan lawan dan kamu ceritakan semua maunya apa, kayak gimana. Dan saya pikir nongol. Real. Masa? Kelihatan mata ini. Di sini, makanya saya bilang, apakah mata saya dimanipulasi? Dan kalau saya mata dimanipulasi, ketika ada kawat jarum keluar, kan kerekam sama foto video juga. Iya, ada. Dan tetangga pun melihat gitu kan, saksinya ada. Nah, untuk hal seperti ini karena saya udah capek. Udah capek dengan ancaman mati, di perut udah jelas terus mati, anak saya dihantam habis-habisan. Silaturahmi sama orang tua, di situ saya berani itu. Beraniin diri, nongol, terus berdiri seperti ini. Tapi dia gedenya kayak pohon apa ya? Pohon kelapa yang masih kecil, masih muda, gede. Badannya setengah, tapi dia hancur berdarah. Cuman ngeliatin saya. Saya ngeliat, jadi si Ustadz yang dari Baduy itu di seberang, gak nemenin saya. Ketika saya lihat itu nggak ada. Jadi benar-benar saya sendiri, apakah saya masuk dimensi lain atau gimana? Tapi saya tetap sebagai manusia takut. Head to head. Lihat nggak ada. Ya sudah, saya ingat sama beliau, wirid, zikir sebisa kamu, semampu kamu, dan ucap apa mau kamu. Kalau kamu mau makan saya, telan saya, makan saya. Ya, saya bilang, saya tantang gitu. Makan saya, telan saya. Tapi anak-anak saya sembuh ya, istri saya sembuh. Lepasin ini, kayak stop. Minta tolongnya gitu kan. Tapi kalau ini, maksudnya kalau kamu tidak
Sunda kasar itu pada waktu itu. Kayak bahasa Sunda. Wah, kalau misalkan ini akan mentok semua, ayo makan saya. Karena saya sudah tidak diakuin sama keluarga. Iya, paham. Sudah tidak diakuin. Kadang istri pun kalau lagi naik turun nih, nerima atau tidak. Jadi saya tuh bingung, Bang. Pulang ke orang tua gini, pulang ke anak Mas Erik ini udah stres banget lah. Wah, iya. kalau jalan mundur udah jalan buntu, udah nyampe iya. Pantura kayaknya. Cuman Udah buntu. saya masih punya iman yang sedikit itu yang saya bilang Yang tadi tadi. dicerita. Sedikit iman saya masih ada. Kalau iman saya habis mungkin saya udah. Dia jawab apa sih ular itu? Pas Nggak ngomong, gitu. nggak ngomong. Dia nggak jawab apa-apa. Nggak ada komunikasi, cuma datang, turun, lewat kepala saya. Apa artinya tuh? Saya kurang paham. Kurang paham, Pak. Dia bentukannya emang licin kayak belut ya. Kayak belut. Licin, udah. Wah, mati. Tetap hati sama ini berlawanan, mati gitu ya. Ini mati, ini berani, ini mati, berani. Dia lewat pergi. Dia nggak ada solusi. Nggak ada. Mbak Indah? Kenapa? Nggak apa-apa. Ngelamun. Keinget apa? Itu gambar. Yang mana yang kamu keinget? Itu yang pakai mahkota sama yang tadi hitam-hitam itu. Itu apa yang kamu ingat tentang itu? Kalau yang kain hitam itu pertama sebelum nikah sama suami, jadi aku dibawa ke rumahnya, Mas. 6 tahun yang lalu. Dikenalin sama ibunya, kakaknya, di rumah itu cuma ibu sama kakaknya doang kan. Jadi kayak aku ketemu sama Mas Denny, di belakang Mas Denny itu kain hitam itu. Iya, kayak Gede. kodamnya gitu kan? Bayangan. Iya, gede semua. Terus datang kakaknya, baru pulang kerja, sama. Datang adiknya, sama. Ini ada apa? Sampai di mana aku ngelihat pintu belakang kamar mandi, kain hitam lebih gede. Itu apa? Tiba-tiba ada ibu-ibu pakai berkerudung, nggak tahu itu dari keluarga saya atau siapa. Jangan. Jangan apa sih maksudnya, nggak ngerti siapa yang ngebisikin kayak gitu kan. Cuman aneh gitu, Mas, setiap orang yang datang ke rumah dia, termasuk terutama keluarga gitu ya, semuanya ada kain hitam di belakang. Begitupun dia. Dek-dek-dek, bahkan dikasih minum sama keluarga, nggak berani. Aku ngelihat air minum bukan air putih. Apa yang dilihat? Airnya tuh keruh. Kayak hitam. kotor ya? Kotor. Nggak berani. Bahkan sampai nikah, sampai punya anak pun, aku nggak berani minum air di situ. Bahkan ke kamar mandi sekalipun nggak berani. Sampai mertua bilang, Indah mah nggak akan mau makan di sini, minum sini mah jijik gitu. Karena aku takut, Mas. Nggak tahu kenapa. Yang itu mahkota? Kalau yang mahkota itu yang waktu disuruh mandi di Garut waktu penyembuhan itu mandi di jam berapa malam gitu ya? Jam 1 malam. Jam 1 malam mandi. Aku ditemenin sama adik aku. Adik aku juga sama, kakinya dililit ular. Dia cuman full ular. Kalau aku bukan ular. Jadi separuh ular, separuh itu ya kayak yang sebelah sini. Ini. Lebih aku. ke yang mahkota warnanya itu. kuning emas semua. Iya. Pakai bahasanya itu kayak bahasa Sunda lemas. Sunda Lembut, lemas Sunda lembut, banget bahasa sampai Sunda aku nggak bisa ngeartiin gitu, Mas. Ada cewek. Kayak gitu, dan itu hampir megang kaki, aku langsung keluar Iya. di situ. Kita harus tutup karena sudah malam maghrib ya. Saya takutnya ini malam 1 suruh. Intinya kalau kita pasti akan bantu doa, semua penonton juga pasti akan bantu doakan karena ini masih jalan. Mas Dey juga pengen ngucapin sesuatu, monggo. Saya dapat pesan tadi sebelum sampai ke sini, saya sudah minta izin ke Mas Erik. Sepertinya ada yang minta dihantarkan pesannya. Saya nggak tahu ini dari siapa, tapi batin saya bilang ini kayak dari garisnya Mas Erik. Mungkin Mas Erik yang bisa. Kalau boleh saya menyampaikan beberapa pesan yang mungkin dengan berbagai keterbatasan ya, beliau meskipun hari ini nggak bersama dengan kita, tapi masih entah bagaimana caranya masih mendampingi seperti itu. Siapa, Mas? Datangnya malah ke aku, Mas, bukan ke dia. Jadi setiap sholat malam tahajud, Uyut itu. kayak baju pangsi hitam itu, Mas. Iya, sama persis. Aku bilang, di keluarga aku nggak ada yang kayak gitu. Keluarga kamu kah? Aku nggak tahu keluarga aku silsilahnya. Dia bilang. kakeknya bapak. Jadi semenjak kena seperti ini,
Beliau yang hadir tuh cuman beliau. Jangankan saya ataupun istri, ibu saya pun nggak tahu sosok ini. Dan sosok ini datang ke mimpi istri, saya sambungkan ke saudara-saudara saya yang di Garut, ternyata nyambung. Dan seringlah hadiah ya kalau kami Muslim, terus ngaji, ngehadiahin beliau dengan Al-Fatihah, sering ada komunikasi. Di antara semua saudara, ya ini yang selalu, kalau kasarnya ke sabar ya. Iya. Dia bantuin lah gitu. Iya, ya kayak gitu. Adanya ke aku terus malah. Cuman ya maksudnya karena Erik awam. Ini kalau komunikasi dengan seperti ini kayak gimana? Saya cuma minta Al-Fatihah gitu kan. Ada pesan nggak sih? Iya gitu. Yang beliau pengen sampaikan tadi? Pesannya ya beliaunya sekarang sudah nggak bersama dengan kita, tetapi entah bagaimana caranya saya nggak ngerti. Katanya masih mendampingi. Masih mendampingi. Saya sempat nazar 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu. Kalau andai saya diberi rezeki kebeli, ya maksudnya punya motor aja, saya mau bawa istri saya, anak saya ke Garut untuk ke makam beliau, karena makam itu didatengin, semacam nih foto makamnya, ini orangnya ke istri, dan saya tanya langsung ke saudara yang di Garut, ya betul, sama. bentuk makamnya. Kaget dong kamu lihat ada dilukis sama Kaget sekali, jadi ini mirip banget sama ayah saya, makanya yang waktu itu saya cerita tadi ya, waktu kita di luar, banyak jin yang berupa jadi seorang ayah atau kayak gitu, cuman saya meyakinkan kalau ini, saya menjamin itu bukan manipulasi. Bukan manipulasi. Bukan. Karena datangnya selalu pas di jam-jam tahajud, Mas. Sama maghrib. Jadi banyak banget lah sebetulnya. Saya terima kasih banyak untuk Kade yang waktunya sudah diberikan ke sini. Makasih banyak untuk Erik sama Mbak Indah. Dan kami juga turut bersimpati dengan apa yang dialami. Mau benar atau tidak itu kembali kepada kalian. Tapi kami menganggap kami mendengar dari hati. Dan kami berdoa dari hati. Semoga Tuhan memberikan pintu keselamatan dan membukakan jalan kebaikan dari semua cerita yang hadir di sini. Kita pasti bantu dengan doa. Saya yakin habis ini kalian akan menemukan jawaban dan kebaikan dari semuanya. Amin. Ya. Amin. Terima kasih banyak. Amin.